Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Kembali kita boleh berjumpa pada hari ini dalam program belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Bersama saya Pendeta Salmon Barasa boleh kembali hadir memberkati kita semua. Dan hari ini saya akan mau menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan. Betapa pentingnya kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan mencatat banyak hal mengajarkan kepada kita hal-hal bagaimana kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Takut bukan berarti kita jadi ketakutan, tetapi takut yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita menghormati kekudusan Allah, menghormati Allah itu sendiri, dan juga mengagumi, menyegani, dan juga tidak mau melanggar kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan saudara berpikir bahwasannya Tuhan mengajar saudara menjadi orang ketakutan, tetapi Tuhan mengajar kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Ingat, ketakutan itu datangnya dari setan, tetapi rasa takut akan Tuhan itu adalah karya Allah, gerakan roh Allah dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa hidup dalam kekudusannya Allah. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini ada beberapa berkat firman Tuhan yang saya mau bagikan untuk saudara-saudaraku semua. Manfaat takut akan Tuhan bagi kita dan bagi Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, yang pertama ketika kita takut akan Tuhan, penulis Amsal berkata dalam Amsal pasal 15 ayat ke-33 mengatakan demikian. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, yang pertama manfaatnya ketika kita takut akan Tuhan, saudara akan menjadi orang yang berhikmat. Saudara-saudaraku, menjadi orang yang berhikmat itu sangatlah dibutuhkan, sangatlah diperlukan. Tentu orang yang berhikmat dengan orang yang pintar itu berbeda. Orang bisa saja pintar, tetapi dia tidak berhikmat. Karena hikmat itu, pengkhotbah berkata, hikmat itu datangnya dari Tuhan. Sedangkan kepintaran itu bisa saja datangnya daripada usaha manusia dalam mempersiapkan dirinya melalui sebuah pendidikan, melalui sebuah sekolah. Mulai dari TK, SD, SMP, perguruan tinggi dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku, tetapi menjadi orang yang berhikmat itu tidaklah bisa kita ukur dari sebuah akademi atau mungkin gelar yang disandang oleh seseorang. Nah, Bapak Ibu Saudara, boleh saja kamu sebagai seorang sarjana atau magister atau doktor dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, itu tidak menjadi satu patokan atau menentukan saudara menjadi orang yang berhikmat. Tetapi orang yang berhikmat itu ditentukan adalah bagaimana seseorang itu memiliki kehidupannya yang takut akan Tuhan. Hidupnya benar di hadapan Tuhan. Hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Hidupnya tidak lagi bercampur baur, terkontaminasi dengan dosa. Karena hikmat itu adalah pemberian Allah. Saudara-saudaraku, orang yang berhikmat akan jauh lebih cerdas, jauh lebih bijaksana, jauh lebih hidupnya baik dibanding daripada orang yang pintar. Nah, Bapak Ibu Saudara, pintar menurut dunia ini, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, belum tentu pintar di hadapan Tuhan. Nah, maka hari ini kita sangat diperlukan menjadi orang yang berhikmat. Karena hikmat itu tidak ada di dunia. Hikmat itu datang dari Allah. Saudara-saudaraku, manfaatnya ketika kita takut akan Tuhan, Allah itu sendiri akan memberikan, mendatangkan hikmat kepada kita. Hikmatlah yang akan menghantarkan kita kepada kehidupan yang lebih berkenan kepada Tuhan. Hikmatlah yang membuat kita menjadi orang yang lebih bijaksana, orang yang lebih cerdas. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka hari ini takutlah akan Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu saudara-saudaraku, takut dengan ketakutan itu berbeda. Kalau takut yang dimaksud dengan firman Tuhan di sini adalah kita harus menghormati Tuhan, kita harus menghargai Tuhan, kita harus memiliki satu komitmen untuk tidak lagi melanggar firman Tuhan atau mungkin hidup di dalam dosa. Tetapi ketakutan itu adalah sebuah perasaan yang merasa tertolak dan tidak diterima dan lain sebagainya. Dan ingat, ketakutan itu berasal daripada setan.
Setan akan membuat saudara ketakutan, ya, merasa tidak diterima Tuhan atau merasa tidak layak dan lain sebagainya. Ketakutan itu datangnya dari setan. Ingat ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah mengasihi mereka. Tetapi setan menanamkan satu perasaan bersalah di hidup mereka, seakan-akan Tuhan tidak mengasihi mereka lagi, sehingga mereka lari bersembunyi, lari dari Tuhan, ya. Apakah ketakutan itu membuat mereka semakin dekat dengan Tuhan? Bukan, ya. Membuat mereka semakin jauh daripada Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku, rasa takut kita akan Tuhan bukan berarti didorong daripada ketakutan kita, tapi rasa takut itu didorong daripada rasa kasih kita kepada Allah, sehingga kita menghormati, menghargai, mengasihi, dan memiliki satu komitmen untuk tidak hidup lagi dalam dosa. Ya, segan dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, dan yang pertama, ya, manfaat kita takut akan Tuhan adalah Allah memberikan kita hikmat, menjadikan kita menjadi pribadi, menjadi orang Kristen yang memiliki kehidupan yang lebih berkenan kepada Tuhan. Mustahil saudara-saudaraku bisa hidup saudara semakin benar di hadapan Tuhan tanpa hikmat. Dunia akan membuat kita semakin pintar, tetapi belum tentu semakin takut akan Tuhan. Tetapi hikmat akan menghantar saudara menjadi orang yang semakin berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita akan menjadi pribadi yang memiliki pengetahuan benar. Ya. Tidak semua pengetahuan dalam dunia ini adalah pengetahuan benar. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa dalam Amsal pasal 1 ayat 17 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan didikan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya. Alkitab mengajarkan, Alkitab mengatakan bahwa ketika kita takut akan Tuhan, Allah akan memberikan kita pengetahuan yang benar. Ketika saudara menjadi seorang pribadi yang hidup, ya, benar di hadapan Tuhan, hidup dalam kebenaran Allah, Allah akan memberikan kita pengetahuan yang benar, bukan hanya pengetahuan pintar secara duniawi, tetapi Allah memberikan kita pemahaman, pengetahuan yang betul-betul pengetahuan kita itu dapat membangun kita kepada arah yang lebih baik dan mempermuliakan nama Tuhan. Saudaraku, seberapa banyak orang pintar tapi hidupnya susah? Dia pintar, tapi dia tidak bisa mengelola kehidupannya dengan baik. Seberapa banyak orang pintar, ya, memiliki gelar yang banyak, memiliki ya IQ yang tinggi, tetapi saudara-saudaraku, mereka tidak bisa memiliki satu kehidupan yang lebih baik. Karena apa? Karena kepintaran yang mereka miliki, pengetahuan yang mereka miliki, bukan pengetahuan yang benar, tetapi Allah memberikan saudara dan saya pengetahuan yang benar. Saudara, mungkin engkau pas-pasan dalam pengetahuan, mungkin sekolahmu pas-pasan, atau mungkin hari ini pengetahuanmu pas-pasan, tetapi Allah bisa membuat itu engkau menjadi orang yang berhasil kalau engkau takut akan Tuhan, karena pemahamanmu itu, pengetahuanmu itu akan Tuhan pakai menjadi orang yang lebih lagi luar biasa. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, maka tidak salah ketika apa yang dipandang oleh manusia bodoh, tetapi Tuhan bisa pakai itu untuk mempermalukan orang yang pintar menurut dunia ini. Ya. Suatu kali Tuhan berkata kepada Samuel, ya, jangan engkau melihat apa yang dilihat manusia, tapi lihatlah apa yang dilihat oleh Allah. Sering sekali kita terlena dengan menurut pengetahuan orang, atau mungkin ya menurut kita itu sudah baik dan lain sebagainya. Tapi menurut Allah itu belum tentu. Nah, disinilah kita diperlukan. Kita harus memiliki pengetahuan yang bukan hanya sekedar pengetahuan secara intelektual, tapi pengetahuan yang benar itu datang dari Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Pengetahuan yang benar itu datang dari Tuhan. Saudara boleh bersekolah, boleh kuliah, boleh mungkin ambil pendidikan yang lebih jenjang lebih tinggi lagi, tetapi ingat, pengetahuan yang benar itu datangnya dari Allah. Maka hari ini, ya,
Alkitab berkata, takut akan Tuhan itu mendatangkan ya pengetahuan. Saudara-saudaraku, berbeda tentunya pengetahuan dunia dengan pengetahuan yang diberikan oleh Allah. Lalu yang ketiga, saudara-saudaraku, kita akan terlepas dari jerat. Manfaat kita takut akan Tuhan adalah kita akan terlepas dari jerat. Jerat apa? Jerat dosa, jerat iblis, jerat kegagalan, jerat kehancuran, jerat kesombongan, keangkuhan dan lain sebagainya. Ada banyak jerat yang ingin mau menjerat kita. Ada banyak perangkap-perangkap dalam dunia ini yang akan membinasakan kita. Tetapi saudara-saudaraku, perhatikan baik-baik. Ketika engkau takut akan Tuhan, maka saudara akan terlepas daripada jerat. Ya. Amsal 14 ayat 12 berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya, dengar baik-baik, ujungnya menuju maut. Ya, menuju maut. Jadi saudara-saudaraku yang sekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, takutlah akan Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang akan menuntun saudara. Hiduplah dalam kebenaran Allah, hiduplah dalam kekudusan Allah, hiduplah dalam firman Tuhan. Maka Dia akan menuntun kita supaya kita tidak lagi masuk dalam perangkap dosa. Saudara-saudaraku, dunia hari ini sedang membuat perangkap yang besar bagaimana manusia ini binasa, tetapi Allah ya, mengajar kita menjadi orang yang berhikmat, berpengetahuan, dan juga terlepas daripada jerat. Saudara-saudaraku, inilah manfaatnya kalau kita takut akan Tuhan. Maka saudara-saudaraku, jangan lagi lah ya, ketakutan dengan dunia ini, tetapi takutlah dengan Tuhan. Ya. Hormati Tuhan, hidup dalam kekudusan, ya, hidup dalam kebenaran, jauhkan dosa, hiduplah dalam kesucian. Ya. Dengan takut engkau kepada Tuhan, Allah akan memperlengkapi kita menjadi orang yang berhikmat, berpengetahuan yang benar, dan melepaskan kita dari jerat dosa. Dan hari ini, ya kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan ini dapat boleh menolong kita menjadi orang-orang yang selalu diberkati Tuhan. Karena untuk itulah firman ini disampaikan, supaya kita semua diberkati. Haleluya, Tuhan Yesus dipermuliakan, kita semua dikuatkan. Salam sejahtera dari saya, Pendeta Salmon Barasa. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah